lagi kita di mata kuliah dasar akuntansi dengan materi pertemuan ke 11 dan 12 yaitu neraca lajur. Ya, kita lihat di sini neraca lajur merupakan suatu daftar tempat mencatat, menyesuaikan dan menggolong-golongkan saldo perkiraan buku besar. Ya, kemudian tujuan dari pembuatan neraca lajur adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Jadi, kalau neraca lajur ini sudah dibuat, maka akan mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan. Di mana laporan keuangan itu biasanya dikerjakan atau diselesaikan pada akhir periode akuntansi, bisa per bulan, bisa 2 minggu, 2 minggu sekali, atau bahkan seminggu sekali, bisa per minggu. Kemudian kita lihat di sini, langkah-langkah membuat neraca lajur adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam neraca saldo pada formulir neraca lajur. Jadi saldo-saldo yang sudah kita hitung pada buku besar itu kita masukkan ke dalam neraca saldo yang ada pada neraca lajur, ya. Kemudian langkah yang kedua adalah memasukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian beserta nilainya ke dalam kolom penyesuaian pada neraca lajur. Kemudian yang ketiga, mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Biasanya untuk neraca saldo setelah disesuaikan ini, cara melihatnya adalah berdasarkan neraca saldo yang ada pada neraca lajur dan jurnal penyesuaian yang ada pada neraca lajur. Itu adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian yang keempat, memindahkan jumlah-jumlah dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom rugi laba, ya, rugi laba. Kemudian pada kolom rugi laba yang perlu kita lihat di sini adalah transaksi pada pendapatan dan biaya-biaya atau beban-beban saja. Kemudian yang kelima adalah memindahkan jumlah kolom-kolom rugi laba ke dalam kolom neraca. Nah, pada saat kita membuat neraca di neraca lajur, itu yang dilihat adalah transaksi. Semua transaksi aktiva, baik itu aktiva lancar maupun aktiva tetap, kemudian kewajiban dan modal. Kemudian yang terakhir adalah menjumlahkan kolom rugi laba dan kolom neraca. Kemudian memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka penyeimbang ke dalam kedua pasang kolom dan sekali lagi menjumlahkan kolom-kolom tersebut. Biasanya jumlah atau saldo akhir pada neraca dan kolom rugi laba itu selisihnya apakah laba bersih atau rugi bersih itulah adalah sama. Jadi selisih yang didapatkan di kolom rugi laba dengan kolom neraca nanti jumlahnya sama. Oke, sekarang kita lihat tabel neraca lajur, ya. Neraca lajur di sini merupakan worksheet 10 kolom, ya. Jangan lupa di atasnya masih tetap formnya, jangan lupa itu menambahkan identitas dari perusahaan. Kemudian di sini nama rekening, neraca saldo terdiri dari debit dan kredit, ada penyesuaian debit dan kredit. Kemudian neraca saldo setelah disesuaikan debit dan kredit, rugi laba debit dan kredit, dan neraca saldo atau neraca itu debit dan kredit, debit dan kredit. Jadi di sini kita menggunakan 10 kolom, ya, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini adalah kolom yang kita gunakan untuk neraca lajur. Atau tabel yang kita gunakan seperti ini formatnya, ya. Dan kita lihat di sini salah satu contoh. Kita masih menggunakan contoh foto studio aneka neraca saldo per 31 Desember 2017. Jadi bisa dilihat di sini bentuk neraca saldonya adalah seperti ini. Kemudian di bawah neraca saldo ada beberapa informasi
yang perlu dilakukan pengkoreksian atau perbaikan karena masih adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, transaksi ini ya harus dibuat jurnal penyesuaiannya. Jadi sebelum kita membuat neraca lajur, itu harus dilakukan pembuatan jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Nah, ini adalah penyelesaian dari soal foto studio aneka. Bisa dilihat di sini, ini adalah jurnal penyesuaiannya sesuai dengan soal dengan saldo debit kreditnya adalah sama atau balance ya. Kemudian neraca lajurnya seperti di bawah ini. Jadi ada langkah-langkah cara membuat neraca lajur supaya tidak bingung, bisa dilihat nantinya dan bisa menjadi patokan ya. Yang pertama adalah masukkan semua transaksi yang ada di neraca saldo, dipindahkan saja atau copy paste seperti itu ya. Kemudian kalau neraca saldo sudah dibuat beserta nama rekeningnya, kemudian jurnal penyesuaian yang sudah dibuat di atas ya, ini tinggal dipindahkan ke tabel neraca lajur. Nah, setelah itu kalau sudah neraca lajurnya, untuk penyesuaian selanjutnya adalah NSSD, neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk nilai dari neraca saldo setelah disesuaikan, itu patokannya atau dasarnya adalah dengan cara melihat neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Itu tinggal memindahkan angkanya. Nah, di sini nantinya di neraca saldo penyesuaian bisa terjadi pengurangan angka, kemudian bisa terjadi penjumlahan angka, atau angkanya tetap. Disesuaikan nilai yang ada di neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi seperti ini. Jangan lupa untuk menghitung totalnya. Itu antara debit dan kredit totalnya harus sama atau balance. Kalau tidak sama, berarti masih ada kesalahan penghitungan. Kalau neraca saldo setelah disesuaikan sudah selesai, sekarang kita akan melakukan pengisian nilai pada kolom rugi laba. Di dalam kolom rugi laba, yang perlu diperhatikan transaksinya adalah yaitu transaksi pendapatan dan beban atau biaya-biaya. Itu saja yang perlu diperhatikan, kalau yang lain tidak usah ya. Kemudian untuk neraca saldo, neraca akhirnya seperti ini ya. Untuk neraca akhir atau neraca itu yang perlu diperhatikan adalah transaksinya seluruh aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva tidak tetap. Ini masukkan semua nilainya, kemudian juga transaksi yang dimasukkan adalah modal dan kewajiban atau utang. Nah, di sini ya, pada kolom rugi laba itu harus dilakukan penghitungan ulang. Artinya dari sinilah didapatkan apakah perusahaan itu mengalami rugi atau laba ya, atau keuntungan. Cara melihatnya adalah kalau pendapatan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan itu mengalami laba atau keuntungan. Atau sebaliknya, kalau pendapatan lebih kecil dari beban atau biaya yang dikeluarkan, maka akan menghasilkan rugi ya, seperti itu. Kemudian didapatkan selisih akhir. Di sini didapatkan selisih akhir, letakkan selisih itu di total yang lebih kecil. Jadi ya seperti ini diletakkan, kemudian akan didapatkan jumlahnya seimbang atau balance. Kemudian sama halnya seperti neraca, kolom neraca itu juga harus dilakukan pentotalan akhir. Jika tidak sama antara debit dan kredit atau antara aktiva dan kewajiban, maka harus dilakukan penghitungan, kemudian selisihnya letakkan di total yang lebih kecil, baru didapatkan jumlah yang sama.
Kemudian ingat ya untuk perhatian bahwa selisih yang didapatkan di kolom rugi laba dengan selisih yang didapatkan di neraca itu pasti sama hasilnya. Kalau tidak sama berarti terjadi kesalahan penghitungan. Maka harus dilakukan penghitungan ulang ya. Jadi hanya itulah yang bisa Ibu sampaikan untuk materi 11 dan 12 kita. Untuk pertanyaan lebih lanjut nanti boleh di Jabri atau di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.